Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Pada, wabarakatuh. pada kali ini kawan-kawan kita akan berdiskusi tentang riba dan bunga bank. Apa yang dimaksud dengan riba, apa jenis-jenis riba, dari kapan riba itu dilarang. Nah, kan kita sudah familiar di antara kita mungkin tentang riba dan bunga. Untuk kawan-kawan, saya ini masih menjanggal tentang riba dan bunga bank. Nah, apa sih yang dimaksud dengan riba dan bunga bank itu? Oke, izin menjawab ya, Ten. Riba dan bunga bank itu memiliki arti yang sama. Artinya itu sama-sama tambahan. Jadi kalau bunga ialah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan yang diambil oleh bank atas pinjaman. Nah, tetapi kalau riba itu berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan. Dari arti riba, dari segi bahasa ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut. Araba fulan al fulan izda azada alaih. Seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liarbu ma'at tihum min masyain lita huzu atsara minhu, memanggil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan. Mungkin itu antara riba dan bunga bank. Jadi intinya sama-sama haram berarti ya, riba dan bunga bank itu. Riba dan bunga bank ya sama-sama haram karena artinya juga sama, yaitu tambahan. Kalau riba itu hanya satu aja, apa ada macam-macamnya atau jenis-jenisnya kalau riba itu? Kalau riba ada jenisnya, ada 3 jenis, yaitu riba fadl, riba nasiah, riba jahiliyah. Riba fadl itu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis Mm-mm. yang tidak memenuhi kriteria. Kalau riba nasiah itu riba yang timbul akibat hutang piutang. Dan jenis riba yang ketiga yaitu riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Nah, kan kita udah denger lama nih ya riba, riba, riba dan riba. Sebenarnya dari kapan sih riba atau kegiatan bisnis dengan sistem bunga itu ada? Dari kapan itu? Kalau menurut pakar sejarah ekonomi itu kegiatan bisnis dengan sistem bunga bank itu telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Baik Yunani kuno atau Romawi kuno dan Mesir kuno. Pada tahun 2000 sebelum Masehi di Mesopotamia, wilayah Irak sekarang. Telah berkembang sistem bunga sementara itu 500 sebelum Masehi menggunakan sistem bunga sebesar 20% setahun. Jadi kegiatan bisnis dengan sistem bunga bank itu sudah ada sejak pada tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi udah lama juga ya riba itu udah apa digunain. Nah, kalau dalam Kalau dalam agama Islam kan riba jelas dilarang ya. Nah, kalau dalam agama lain itu dilarang apa boleh riba itu sebenarnya? kalau di dalam agama Kristen, riba itu tidak ada larangan eksplisit terhadap riba. Dalam perjanjian baru, denominasi Kristen memandang riba sebagai praktik yang tidak etis. Mereka mengutip prinsip kasih dan keadilan sebagai dasar untuk menentang praktik riba. Jadi kalau di dalam agama Kristen, riba itu tidak ada larangan yang eksplisit. Sedangkan Hindu, dalam ajaran Hindu, konsep riba juga dianggap tidak etis. Dalam beberapa teks Hindu klasik, terdapat peringatan terhadap praktik riba dan perlunya menjaga kesejahteraan bersama. Riba itu dari agama lain ada juga yang membolehkan dan tidak membolehkan berarti ya riba itu. Iya, cuman tidak tidak terlalu ada larangan-larangan yang Khusus. tertentu khusus ya.
Terus dampak dari riba itu apa ya kira-kira itu? Dampak dari riba itu ada 5. Yang pertama itu memperburuk ketimpangan ekonomi, yaitu riba dapat memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan miskin, karena yang miskin harus membayar bunga yang tinggi, sementara yang kaya mungkin memperoleh lebih banyak keuntungan. Yang kedua itu membebani peminjaman. Riba dapat membuat peminjam terjebak dalam siklus utang karena bunga yang harus dibayar dapat menjadi beban finansial yang berat. Yang ketiga yaitu mendorong spekulasi dan risiko finansial. Praktek riba dapat mendorong spekulasi dan risiko finansial yang tidak sehat karena orang mungkin tergoda untuk mengambil risiko lebih besar demi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Yang keempat itu menghambat pembangunan ekonomi, yaitu riba menghambat pembangunan ekonomi dengan mengalihkan sumber daya ke spekulasi finansial daripada investasi produktif yang lebih bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Yang kelima yaitu menciptakan ketergantungan ekonomi. Riba dapat menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap institusi keuangan dan menyebabkan kerentanan terhadap krisis keuangan. Jadi dampaknya tuh sangat merugikan lah ya bagi kita, Sangat bagi merugikan masyarakat bagi Indonesia. orang. Riba juga itu bisa menimbulkan permusuhan ya, Sen. Karena riba juga, misalkan kita minjem duit tuh sama Nah, tuh kan. Duitnya itu misalkan 1 bulan itu duitnya harus dilebihin ribanya itu 300.000. Nah, misalkan kita mau minjem nih 2 bulan temponya. Terus kita lebih dari 2 bulan itu 3 bulan, 4 bulan bisa jadi karena kita bukan mikirin induknya doang, kita juga mikirin anaknya, yaitu bunganya itu. jadi Itu beranak-beranak terus dia ya. beranak terus, setiap bulan beranak terus. Ya mau nggak mau harus dibayar karena itu udah kesepakatan juga kan. Hmm. Nah, Ya benar. si menimbulkan apa sih menimbulkan perselisihan karena yang meminjam kayak merasa terberat gitu kan kalau udah meminjam. Merasa terbebani. Iya, merasa terbebani karena ribanya itu semakin bulan semakin meningkat. Iya benar. Lanjut nih, kan udah tentang riba dan lain sebagainya. Kalau pendapat ulama tentang riba atau dan bunga bank itu apa? Ada nggak sih pendapat ulama itu? Ada pendapat ulama tentang riba dan bunga bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang digunakan. Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa riba itu haram, yang secara khusus dijelaskan dalam Al-Quran dilarang keras dalam riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan karena memperoleh keuntungan dari peminjaman uang tanpa pertimbangan ekonomi yang jelas. Begitu pula dengan bunga. Dalam konteks keuangan modern, mayoritas ulama Islam menyimpulkan bahwa bunga konvensional yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional juga terlarang karena mirip dengan riba. Namun ada juga variasi pendapat di antara ulama tentang bunga dan riba. Ulama modern berpendapat bahwa bunga bank modern tidak selalu memenuhi definisi riba yang dilarang dalam Al-Quran, terutama dalam konteks ekonomi dan keuangan global yang kompleks saat ini. Para ulama berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, bunga dapat diterima asal tidak mengeksploitasi peminjaman dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun pendapat ulama Islam tetap berpegangan pada larangan riba dan bunga dalam segala bentuknya, mengutip dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menegaskan larangan tersebut. Mungkin itu pandangan dari ulama tentang riba dan bunga. Sen. Jadi riba menurut ulama tadi disebutkan Allah tadi cukup jelas ya. Jadi pada intinya itu riba sangat merugikan bagi diri kita ya. Benar nggak? Ya. Tapi kadang-kadang riba itu malah buat ajang bisnis kan bagi mereka Ya, yang benar. beruang. Contohnya aja Iya. rentenir gitu. Ya. Minjemin uang, beranak, beranak, beranak.
Nah, itulah yang bikin permusuhan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kita diskusikan pada kali ini. Bila ada kesalahpahaman atau kurang jelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.